perkenalkan, nama saya Vivia Pauline Harliana dari Digital Media and Convergence B. Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang saya dapat dari kuliah tamu dan juga refleksi pribadi saya. Pertama, bicara soal globalisasi dulu ya. Kalau ngomongin soal konvergensi itu pasti ngomongin soal globalisasi yang semakin mendunia, kemudian perkembangan teknologi yang luar biasa, sangat cepat, pesat. Bahkan di beberapa tahun terakhir ini ada banyak sekali teknologi-teknologi baru yang muncul, platform-platform baru, media baru yang muncul. Contohnya saja kita bisa lihat, yang pertama itu ada AI atau sistem kecerdasan buatan, di mana ini ada lanjutannya, yaitu ChatGPT. Kita tuh dapat menerjemahkan, meregenerasi teks. Itu luar biasa banget membantu manusia. Kemudian yang kedua, kita bisa tahu di tahun 2023 ini Apple itu mengeluarkan produk baru, yaitu iPhone 15. Nah, tentunya pengeluaran produk-produk baru itu kan pasti punya keunggulannya sendiri tuh. Nah, Apple juga punya fitur-fiturnya yang bisa dibilang lebih baru daripada iPhone sebelumnya gitu ya. Kemudian ada juga Threads. Aplikasi Threads ini waktu 2023 baru berkeluar gitu ya. Itu kayak luar biasa, sangat menggemparkan karena dianggap menyaingi Twitter. Nah, tapi tentunya Threads ini dibuat oleh Meta sedemikian rupa. Jadi setahu saya dari yang saya baca, Threads ini itu mengadaptasi fitur-fiturnya Twitter, dan Threads ini dimodifikasi lebih lagi oleh Meta supaya menarik audiens lebih banyak daripada Twitter. Nah, ini ada persaingan media gitu ya. Kita dapat melihat bahwa semakin kesini ada banyak sekali media, platform yang berlomba-lomba untuk memenangkan hati audiens. Nah, dari sini kita dapat lebih mudah memahami sebenarnya konvergensi media itu apa sih. Nah, jadi sebenarnya konvergensi media itu bicara soal bagaimana berbagai media itu dapat terhubung. Nah, contoh ya, supaya kita lebih mudah memahami, contohnya aja sekarang itu insert. Ada yang pernah dengar nggak? Pernah tahu nggak insert itu apa? Kalau misalkan nanti punya pasangan, rasa perasaannya itu terbagi dua gitu ya. Tapi yang pastinya jangan sampai menutup hati ya buat DJ Katy, karena siapa tahu nih kedepannya kita akan... Jadi insert itu merupakan program acara, program berita di Trans, di channel TV Trans, yang saya tuh sudah nonton dari dulu. Dari waktu saya masih kecil sampai sekarang saya sudah kuliah, saya tuh nonton di TV. Nah, dari yang dulu saya tahunya di TV, tapi sekarang insert itu sudah merambah ke berbagai media sosial yang ada di internet. Misalnya yang pertama, sudah punya web sendiri. Jadi di web ini kita dapat mengakses berita-berita seputar selebriti. Kemudian yang kedua, insert itu sekarang juga punya official Instagram account, di mana di sini tuh merupakan platform mereka tuh bisa mengumumkan kapan mereka tayang, jam berapa mereka tayangnya. Kemudian yang kedua, ada berita-berita apa sih yang akan dibawakan oleh mereka. Dari sini kita bisa melihat bahwa kan semakin kesini kita tahu audiens itu semakin adanya di internet, di media sosial, dan TV itu sudah mulai meredup ya, sudah mulai mati. Nah, oleh karena itu insert ini juga semakin mengikuti zaman dan semakin menjangkau audiens ke sosial media seperti itu. Nah, selain itu kita juga tahu bahwa sekarang berita-berita itu sudah ada di media sosial. Kalau misalnya dulu kita baca berita cuma dari koran, dari hal-hal yang bersifat fisik, sekarang kita bisa melihat di internet, di Instagram. Rata-rata sekarang media itu punya official Instagram account seperti CNN, Detik, dan juga media-media lainnya. Kompas pun juga pastinya punya. Selain ngomongin berita, kita juga bisa lihat contoh dari toko. Kalau toko dulunya tuh offline, pembeli dan penjual itu harus bertemu secara langsung, melakukan transaksi secara langsung. Kalau sekarang ini kita bisa lihat ada banyak sekali platform-platform online. Contohnya e-commerce, yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan juga e-commerce lainnya. Bahkan ada yang namanya marketplace gitu ya, kayak Facebook yang ngecap dirinya itu ada marketplace-nya. Kemudian dari situlah
penjual dan pembeli itu dapat bertemu secara online dan juga melakukan transaksi secara online. Nah ini tuh kan sebagai salah satu kemudahan ya, bisa dibilang kemudahan, dan nggak ribet gitu loh, nggak ribet kayak dulu yang harus ketemu dulu ngabisin banyak waktu. Tapi sekarang tuh bisa hemat waktu dengan adanya kemudahan secara online ini. Nah ini tuh disebut sebagai konvergensi media, di mana sebenarnya kita tuh bisa menghubungkan berbagai media untuk jadi satu, dan tentunya terhubung semuanya gitu loh, kayak dari yang awalnya TV terus jadi sosial media, Instagram, terus nyambung juga ke internet, ke web. Nah ini tuh namanya konvergensi dan mengikuti perkembangan zaman, dimana sekarang zamannya itu media ngikutin audiens, bukan audiens yang ngikutin media. Kalau dulu itu audiens yang secara aktif memilih media, tapi kalau sekarang sebenarnya media ini yang dituntut untuk mengikuti apa yang dimau atau apa yang diharapkan dibutuhkan oleh audiens. Nah, menurut saya hal itu nyambung sama teori uses and gratification. Teori ini itu pernah saya sampaikan di presentasi di kelas. Jadi kan kalau uses and gratification itu dimana media itu berlomba-lomba untuk memenangkan hatinya audiens. Jadi terjadi persaingan gitu loh antar media. Nah sama seperti yang sekarang sedang terjadi. Kalau dulu itu kan TV itu berlomba-lomba untuk memenangkan hatinya audiens, tapi kalau sekarang itu nggak cuma TV, tapi ada berbagai media dan juga platform yang sedang berlomba-lomba untuk memenangkan hatinya masyarakat, supaya mereka juga bisa menghasilkan uang yang lebih lagi untuk profit, dan juga kalau non profit itu punya benefit-benefitnya sendiri. Nah itu dari saya penjelasan dari apa yang saya terima dari kuliah tamu kemarin. Sekian dan terima kasih.